Halo adik-adik sekalian, ketika kalian mengambil ijazah atau dokumen penting di sekolah, biasanya kalian diminta untuk menggandakan dokumen itu dan diberikan kepada bapak atau ibu yang ada di bagian administrasi. Kira-kira salinan ijazah atau dokumen kalian akan dibuat apa ya? Simak video berikut ini. Halo adik-adik sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian masih tetap semangat ya. Bersama saya, Donald Pandaleke, guru di SMK Negeri 1 Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Kita akan belajar mengenai fungsi-fungsi administrasi. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan fungsi-fungsi administrasi. Administrasi, istilah ini pasti tidak asing lagi di telinga kalian kan? Nah, apakah kalian tahu artinya apa? Ya, administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain atau dengan kata lain kita menyebutnya tata usaha. Saat ini kita akan belajar mengenai fungsi-fungsi administrasi. Fungsi-fungsi administrasi adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi rutin. Fungsi rutin adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang mencakup pengarsipan dan penggandaan. Contohnya, kita biasa menggandakan surat-surat atau dokumen penting lainnya, kemudian melakukan penyimpanan dalam file yang tertata atau kita kenal dengan pengarsipan. Fungsi administrasi yang kedua adalah fungsi teknis. Fungsi teknis merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Jadi, orang yang bekerja di bagian administrasi harus mampu menguasai dan menggunakan berbagai perangkat software. Beberapa software yang harus dikuasai oleh seorang tata usaha diantaranya Microsoft Office. Beberapa software yang ada di Microsoft Office ini terdiri dari Microsoft Word yang digunakan sebagai pengolah angka, kemudian ada software Excel yaitu digunakan untuk pengolah angka atau tabel, kemudian ada juga software PowerPoint yang diperuntukkan untuk melakukan presentasi. Kemudian ada aplikasi PDF, Reader, dan Editor, di mana software ini digunakan untuk mengkonversi beberapa format dokumen, dan format PDF ini digunakan agar beberapa dokumen tidak bisa diedit oleh pihak lain. Kemudian, software yang berikut adalah Adobe Photoshop. Aplikasi atau software ini diperuntukkan untuk mengedit gambar untuk dokumen-dokumen tertentu. Fungsi administrasi yang ketiga adalah fungsi analisis. Fungsi analisis dapat diartikan sebagai fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif, disertai kemampuan mengambil keputusan. Jika kalian bekerja di suatu perusahaan produksi, maka kalian harus mampu menganalisis persediaan barang atau bahan bakunya. Analisisnya seperti apakah bahan bakunya cukup atau tidak untuk produksi sebulan. Karena kalau bahan bakunya cepat rusak, maka kita mengambil keputusan untuk membeli sedikit saja. Tapi jika bahan bakunya tahan lama, kita bisa mengambil keputusan untuk beli yang banyak, mumpung harga barangnya masih murah. Jadi, seperti itu ya untuk kita bisa berpikir kritis dan kreatif dalam mengambil keputusan, sehingga bisa memberikan profit yang banyak untuk perusahaan di mana kalian bekerja nanti. Fungsi administrasi yang keempat adalah fungsi interpersonal. Fungsi interpersonal adalah fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya, dalam suatu perusahaan, kalian bisa menempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya masing-masing dalam suatu pekerjaan.
Fungsi administrasi yang kelima adalah fungsi manajerial. Fungsi manajerial merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan kemampuan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemberian motivasi. Contohnya, kalian mampu mengolah data untuk menentukan strategi pengembangan usaha di tahun berikutnya. Tadi kita sudah mempelajari mengenai fungsi-fungsi administrasi. Nah, sekarang apa alasannya mengapa Bapak atau Ibu yang bekerja di bagian administrasi selalu meminta kita memasukkan salinan dari dokumen berharga kita? Ya, benar. Para tata usaha meminta kita memasukkan salinan dokumen tersebut untuk disimpan atau diarsipkan, sehingga kalian masih bisa memperoleh keterangan atau informasi walaupun sudah puluhan tahun lamanya tersimpan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.